warahmatullahi wabarakatuh. Siswa tersesat, siswa tersesat, astagfirullah. Selamat datang di konten siswa tersesat. Saya Radit sebagai host. Saya Hamka juga sebagai host. Bagaimana sobat tersesat? Apakah puasanya lancar? Semoga bisa lancar sampai hari Lebaran ya. Kita juga sudah mendatang tamu ini, guru kita Ustadz Papaki. Bagaimana Ustadz kabarnya? Baik. Nah, jadi teman-teman, siswa tersesat ini adalah sebuah konten baru yang terinspirasi dari pemuda tersesat yang sekarang sedang vakum. Nah, dan karena kami pingin konten itu balik lagi dan juga ini salah satu mengobati rasa rindu kami terhadap konten tersebut. Oleh karena itu kami menghadirkan konten ini di kalangan siswa. Nah, mohon maaf ya teman-teman, kita nggak menggunakan masker karena kita sudah syuting di tempat yang sangat tertutup sekali. Nah, betul tuh. Teman-teman juga boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum kami membuka pertanyaannya. Di Instagram OSIS kami di Ispil Scottill melalui story-nya. Untuk kedepannya begitu konten ini diupload, teman-teman boleh ya mengajukan langsung di kolom komentarnya. Baik, langsung aja nih Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama dari Naren DDDD _ Bang, kalau lupa niat puasa bagaimana? Terus pas mau niat ternyata udah imsak. Nah itu bagaimana nih Pak? Waduh. Cara mengatasi kayak begini nih Pak. Soalnya saya sendiri kadang juga suka lupa niat puasanya itu. Jadi kadang ada ya waktu itu ya Bapak pernah bilang niat puasanya untuk sebulan. Ya, pertanyaan pertama terkait lupa niat puasa. Ini kaitannya dengan beberapa mazhab di dalam ilmu fikih yang harus kita ketahui. Dan mayoritas memang di Indonesia bermazhab Syafi'i atau kita kenal dengan Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu wajib dilafazkan di dalam setiap harinya. Artinya kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka kita harus membaca niat pada malam hari. Dalam arti ketika kita tidak membaca niat di dalam malam hari, maka dikatakan puasa kita tidak bisa dikategorikan sah. Dan kita pada pagi harinya itu tidak berpuasa, tapi harus seperti orang yang puasa. Dalam arti tetap kita kudu tuh yang namanya nggak makan sembarangan, kita tetap kudu kayak orang puasa lah, nggak makan, nggak minum. Tapi apa yang kita lakukan itu tidak bernilai puasa. Dalam artian seperti ini, ketika ada seorang yang lupa niat puasa, tapi ternyata dia tidak seperti orang yang berpuasa. Ya gue kan lupa niat, ya gue nggak puasa aja, makan minum sembarangan. Itu dia dosanya double. Yang pertama dosa dia lalai niat puasa itu sendiri. Yang kedua dia mendapatkan dosa karena tidak menahan di dalam ibadah puasa itu sendiri. Dan kemudian di antara hal ini sebetulnya ulama memberikan solusi. Di antaranya adalah ketika awal Ramadan kita melaksanakan dua niat. Yang pertama kita melaksanakan niat selama 1 bulan penuh. Ini kalau tidak salah mengikuti mazhab Imam Hanafi. Yang kedua kita membaca niat di dalam setiap malamnya. Nah, niat yang dilaksanakan pada awal Ramadan di 1 bulan penuh ini bertujuan kekhawatiran ada 1 atau 2 di dalam bulan Ramadan ini kita lupa niat puasa. Sehingga ketika kita sudah niat di awal 1 bulan penuh, di tengah puasa kita lupa, maka kita masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan dikategorikan sah ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan kondisi lupa niat di hari itu dengan kita sudah di awal Ramadan membacakan niat atau berniat 1 bulan penuh. Jadi itu yang harus kita ketahui. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim betul-betul memperhatikan akan ibadah yang kita lakukan sehingga kita tidak lalai bahkan tidak lupa di dalam ibadah yang kita kerjakan. Maka dari itu perlu kita pegang nih, setiap kita puasa kudu baca niat, jangan sampai lupa niat. Dan konsekuensinya seperti tadi, kalau lupa niat tetap kita harus kayak orang puasa. Akan tetapi tetap setelah Ramadan apa yang kita lupa pada hari itu tetap harus kita qadha. Nah mungkin itu sih yang bisa dijawab dari pertanyaan tadi tentang lupa niat puasa. Makanya jangan jadi orang yang lalai lah, jangan kebanyakan nongkrong akhirnya lupa. Jadikanlah ibadahmu, jadikanlah tempatmu dimanapun itu adanya selalu buat kamu ingat sama Allah. Masya Allah, syukur Ustaz. Wah, Anda nih ya
Ya kalau bisa sih Anda nih sebagai anak muda ya, waktu tidur dipakai waktu tidur, waktu sahur dipakai waktu sahur. Jangan sampai Anda terlalu banyak menggunakan waktu Anda main game sehingga Anda lupa gitu ya kan. Jangan. Ya. Masih muda kopiku nih. Nah, itu dia. Silakan. Baik, terima kasih penjelasan. Pertanyaan terakhir nih Pak. Los and los astagfirullah. Hukum dari puasa karena mengharamkan uang THR apa Ustaz? Aduh. Ini ya. Hukum dari puasa mengharapkan THR. THR ya. Misalkan dit puasa dit full Iya, dit, pasti saya kasih 1 juta nih gitu kan. Iya. Ya. apa hukumnya? Nah, ini kita kaji dalam 2 aspek ilmu ya. Makanya di sini saya sampaikan bahwasanya di dalam Islam itu ada beberapa aspek ilmu yang harus kita ketahui sehingga kita tidak menghukumi suatu problematika permasalahan di dalam kehidupan dengan satu sumber ilmu saja, tapi dengan sumber ilmu yang berbeda. Dan di antara sumber ilmu di dalam Islam itu banyak, seperti ada syariat atau kita kenal ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada juga ilmu tauhid, bahkan ada juga yang dikatakan dengan ilmu akhlak dan sosial, sejarah dan lainnya. Nah, maka hukum bagaimana orang puasa yang memang tadi puasanya itu mengharapkan THR atau dia puasa itu karena THR. Nah, bagaimana hukum puasanya tersebut? Hukum puasanya tersebut tetap dikategorikan kalau masalah dalam syariat fikih sah atau tidak tetap dikatakan sah selagi dia melaksanakan ibadah puasa dengan rukunnya, dengan syaratnya, menghindari segala yang membatalkannya, dari segi fikih tetap dikatakan sah. Tapi balik lagi tadi, kategorinya terhadap pahala itu sendiri. Nah, makanya tadi sudah disampaikan sahnya puasa dari segi fikih, sahnya puasa juga dari segi misalkan kemanfaatan dan pahala itu sendiri. Nah, ini bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak tulus karena Allah, karena mengharapkan yang lainnya. Bisa jadi sekalipun ia sah, tapi tetap pahalanya tidak digapai atau tidak dapat bagi dirinya sendiri. Nah, maka dari itu perlu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, maka jangan sekali-kali kita ketika berpuasa itu mengharapkan apapun. Maka kita harapkanlah ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah puasa. Terlepas di dalam puasa itu kita meminta sama Allah apa yang kita inginkan. Contoh, ada orang yang memang dia ingin dapat 1 juta nih ketika lebaran gitu kan. Dia puasanya tetap karena Allah, tapi ketika di bulan puasa dia banyak minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya uang 1 juta ketika Ramadan selesai, berikanlah uang saya 1 juta ketika memang Idul Fitri sudah tiba. Nah, itu dia puasanya dia lakukan karena Allah, tapi di bulan puasa dia banyak berdoa kepada Allah, itu hal tersebut. Itu di dalam agama masih diperbolehkan. Kenapa? Karena dia niatnya tetap karena Allah, tapi dia meminta THR pun kepada Allah. Jadi jangan sampai dia puasanya karena manusia, THR-nya dia sandingkan pun kepada manusia. Itu yang salah. Yang benar bagaimana? Tidak jadi masalah sebagai manusiawi. Ada orang pengen mobil, wajar. Kenapa? Karena manusia Allah kasih berikan nafsu, menginginkan segala sesuatu. Itu hal yang wajar manusiawi. Tapi bagaimana caranya kita jadikan apa yang kita pinta, itu pintalah kepada Allah. Apa yang kita inginkan, sandingkanlah kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang banyak minta di bulan Ramadan itu termasuk orang yang percaya sama keutamaan Ramadan. Beda halnya dengan orang yang gak banyak minta, sombong bener. Udah tahu Ramadan itu bulan yang banyak minta, tapi dia sombong gak banyak minta kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, maka tidak ada salahnya kita meminta kepada Allah banyak di bulan suci Ramadan, tapi jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu karena harta, jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu karena manusia. Jadikanlah ibadah yang kita lakukan itu semata karena Allah, dan kalau ada keinginan pintalah sama Allah, sandingkanlah apa yang kau inginkan dengan Allah, tapi jangan lupa, jangan mintanya doang, ibadahnya rajinin. Kalau pengen sesuatu baca Qurannya lebih rajin, sholawatnya lebih rajin. Apalagi kata Rasul, orang yang berdoa kepada Allah tanpa ada sholawat maka doanya ngegantung, kagak sampai sama Allah.
Maka jangan lupa nih, siapapun yang menyaksikan video ini, siapapun yang banyak inginnya, banyak mintanya sama Allah, kalau mau minta sholawat dulu. Habis sholawat baru kita pinta sama Allah. Apapun sholawatnya yang kalian hafal. Jadi gitu, mungkin itu ya diantara mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bagaimana caranya kita di bulan suci Ramadan ini selain syariat fikihnya, selain ketentuan-ketentuan di dalam agamanya kita ketahui, kita harus juga mengetahui bagaimana ketentuan kita akan mendapatkan pahala. Bagaimana pula ketentuan kita akan mendapatkan manfaat dari Ramadan itu sendiri. Maka introspeksilah kepada diri kalian masing-masing. Sudahkah kalian bergembira akan datangnya Ramadan? Dan introspeksi juga nanti ketika Ramadan pergi. Sudahkah kalian sedih ditinggalkan Ramadan? Cari rasa itu di dalam diri kalian masing-masing dan coba resapi itu ada nggak pada diri kalian. Contoh, mungkin di sini ada yang pernah jatuh cinta. Pernah nggak, Dit? Ya pernah dong, bucin. pasti Itu pernah. ya. Pernah ada yang jatuh cinta. Yang kedua, pernah mungkin ada yang diputusin. Pernah nggak? Gila. Banyak Gelap ada- banget. ada Itu rasa itu. jenisnya. Dua rasa yang sama. Orang yang pernah merasakan jatuh cinta, tanyain. Waktu gua jatuh cinta sama dia, rasanya begini. Ini ketika Ramadan tiba, gua pernah nggak sih ngerasain itu? Kalau belum pernah ngerasain itu, seperti rasanya kita jatuh cinta sama orang, maka tanyakan diri kita, sudahkah kita cinta sama Ramadan? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau misalkan kita berpisah dengan Ramadan, kita mungkin pernah merasakan ditinggal oleh sosok yang paling kita cintai. Nah, itu tanyain tuh. Ketika Ramadan pergi, pernahkah kita ngerasain sesakit itu, sekangen itu tuh. Sehingga nanti orang banyak mempersiapkan diri ketika Ramadan pergi, mempersiapkan diri sudah dari bulan Syawal. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Baik, itulah dia pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya, sangat luar biasa sekali. Jangan lupa kalian follow Instagram kami di @isfieldcouncil dan juga kalian berikan kami pertanyaan di kolom komentar ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai ketemu lagi konten siswa tersesat yang akan datang. Siswa tersesat, astagfirullah. Terima kasih.